Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Ini di minggu terakhir tahun ini, kita boleh dapat kesempatan untuk datang mendekat kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kita akan memberikan yang terbaik, amin, saudara. Mari saudara-saudara bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini, saudara. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Kalau kami boleh datang melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan, semua karena kasih-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kembali bagi Yesus. Dia ada tengah-tengah kita, saudara. Dia ada saat kita membuka hati kita. Melawat setiap kita boleh mengalami Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Yang berterima kasih, mari sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bersorak-sorai kami lagi, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Kau tahu anak-anakmu bersuka cita pada pagi hari ini, karena kami ada dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yuk bersuka cita, saudara, di hadapan Tuhan. Kita semakan hati Tuhan. Wujud terima kasih kita kepada Dia. Kita siap kita bersyukur kepada-Nya. Mari bebaskan permintaan.
satu dengan yang lain. Amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Sore kembali bagi Tuhan. Oh, kita semangat hati Tuhan. Rumah Tuhan ini, saudara.
Tak sedetik pun kau jauh dariku, kau selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, kau ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Ya Tuhan, tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Kau yang memegang hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Kau yang memegang hidupku. Yesus, kau Bapa yang setia. Yesus, kau Bapa yang setia. Yesus, Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami meyakini bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di minggu yang terakhir di tahun ini,
kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami naikkan syukur kami, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Meskipun melewati berbagai macam tantangan, tapi kami tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami tetap percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya Engkau bersemayam di atas pujian setiap umat. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami duduk diam seperti Maria untuk menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah, dengan hati yang haus. Kami boleh menerima kebenaran firman yang berkuasa untuk mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang untuk kembali bersama. Shalom, ya puji Tuhan. Ya, di minggu yang terakhir di tahun ini saudara kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, meskipun memang ada banyak juga teman-teman seiman kita dengan keluarganya yang sedang pergi berlibur, saudara, karena biasanya menjelang akhir tahun dan juga akan menyongsong tahun yang baru. Nah, ini kesempatan untuk umat Tuhan yang mungkin libur atau cuti pekerjaan bisa pergi bersama dengan keluarga. Ya, kita doakan mereka yang sedang pergi, Tuhan melindungi mereka sampai kembali dengan selamat. Tapi puji Tuhan, Bapak Saudara yang bisa hadir pada pagi ini, ya, kita akan sama-sama belajar benar firman Tuhan, menerima pesan Tuhan buat setiap kita di minggu yang terakhir di tahun ini. Judul perenungan firman Tuhan adalah dibuang atau disimpan dan ditambah. Saya ulang saudara ya. Jadi saya buat judul yang agak unik gitu ya. Dibuang atau disimpan dan ditambah. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu dibuang, atau pilihan yang kedua disimpan, dipegang, disimpan dan ditambah. Menjelang akhir tahun, saatnya untuk kita introspeksi diri, evaluasi, sekaligus juga koreksi. Ya, sekali lagi, menjelang akhir tahun, saatnya untuk setiap kita sebagai umat Tuhan introspeksi diri kita. Bukan koreksi atau introspeksi orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena setiap pribadi itu berurusan dengan Tuhan. Ya, jadi nggak perlu lihat orang lain, nggak perlu tunjuk salahnya orang lain, tapi mari introspeksi diri kita sendiri, evaluasi diri kita, sekaligus juga koreksi diri kita. Ada hal-hal yang harus dibuang dari hati kita, dari hidup kita. Tetapi sebaliknya, ada juga hal-hal yang harus disimpan, bahkan ditambah dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, saya ulang, ada hal-hal yang harus dibuang dari hati kita, dari hidup kita, tapi sebaliknya ada juga hal-hal yang harus disimpan, dipegang, bahkan ditambah dalam hati kita, dalam hidup kita. Mari kita akan buka Alkitab dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-21. Yakobus pasal yang pertama
di ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Sekali lagi, yang tertanam di dalam hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin. Nah, ayat inilah yang saya ambil menjadi judul. Ya, judul renungan firman Tuhan dikatakan tadi dibuang atau disimpan dan ditambah. Yakobus 1 ayat 21 yang baru kita baca dikatakan buanglah. Apa yang harus dibuang? Yang harus dibuang adalah segala sesuatu yang kotor, yang menyebabkan hati kita kotor, yang menyebabkan hidup kita kotor, yang menyebabkan hidup kita tercemar, harus dibuang. Nah, kita berkata begitu. Dan kejahatan yang begitu banyak. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, apa? Saya ini orang baik, saya tidak pernah berbuat jahat. Ya, mungkin kalau kita cuma mengingat sekilas, kita berkata begitu. Tapi kalau kita mau merenung dengan sungguh, siapa sih manusia yang baik? Kalau mau jujur, tidak ada. Alkitab berkata hati manusia dari kecil itu sudah condong kepada yang jahat. Arah hati manusia dari semenjak kecil itu sudah condong kepada yang jahat. Itulah sebabnya anak-anak diajari sesuatu yang baik sulit. Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua harus mengajari berulang kali, mengingatkan berulang kali. Nah, memang Alkitab berkata demikian ya, kepada para orang tua, ajarkanlah, ingatkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu ketika sedang duduk makan bersama, sedang tidur berbaring bersama, sedang pergi ya berjalan bersama. Ingatkan, sampaikan kebenaran firman berulang-ulang. Jadi perlu ditanamkan, diulang. Yang baik harus diulang-ulang. Tapi aneh, kalau yang jelek, yang jahat, yang buruk, anak-anak itu tidak perlu diajari berulang-ulang. Ya, anak-anak itu melihat sekali yang jelek, itu langsung dengan mudah meniru. Langsung dengan mudah mengikuti yang jelek. Tapi kalau yang jahat diulangi, diajari bolak-balik, masih lupa. Diulangi, dinasehati, diajari, ditegur bolak-balik, masih terlewatkan. Ini bukti nyata bahwa hati manusia condong kepada yang jahat. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya orang baik, tidak pernah berbuat jahat, maaf, itu tidak mungkin, impossible. Ya, lupa saja saudara ya, kalau pernah berpikir yang jahat, melakukan yang jahat, lupa mungkin begitu. Tapi kalau mau jujur ya semua orang, kita berkata hatinya dari kecil sudah condong kepada yang jahat. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, buang segala sesuatu yang kotor, buang segala kejahatan yang begitu banyak. Nah, ini waktunya kita evaluasi, introspeksi, koreksi diri kita. Tuhan, apa ya yang kotor, yang menyebabkan hatiku kotor, hidupku kotor, kejahatan-kejahatan, ketidakbenaran yang sudah aku pikirkan, yang sudah aku katakan, yang sudah aku lakukan, yang harus kubuang. Nah, ini saatnya kita sama-sama introspeksi, evaluasi, dan koreksi diri kita. Sekali lagi, jangan koreksi orang lain, karena tiap orang itu berurusan dengan Tuhan. Ya, katanya Alkitab, bagaimana mungkin kau melihat selumbar di mata saudara, sedangkan balok yang ada di dalam mata sendiri tidak kelihatan. Padahal balok itu menutupi, ya, tapi bisa menunjuk selumbar yang ada di mata orang lain. Tidak mungkin. Ya, jadi artinya Tuhan ingin kita evaluasi dan koreksi diri kita sendiri. Ya.
Buang segala sesuatu yang kotor, buang segala kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Saya percaya firman Tuhan itu sudah ada dan tertanam dalam hati kita, dan firman itu harus kita pegang, ya, kita pelihara, kita simpan terus dalam hati kita. Selanjutnya bukan hanya dipegang, dipelihara, tapi firman Tuhan itu ditambah. Itulah sebabnya dikatakan terimalah firman dengan lemah lembut. Ada orang yang menerima firman, tapi tidak dengan hati yang lemah lembut. Jadi kalau terima firman dengan hati yang keras, dia waktu dengar firman dia berkata, itu bukan buat saya. Itu bukan ditujukan untuk saya. Itu buat si A, si B, si C, si D. Kalau saya nggak perlu. Kalau saya sudah baik. Nah, ini hati yang keras. Dikatakan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan hati yang lembut. Firman yang sudah tertanam, firman yang sudah ada, ya, firman yang sudah kita pegang, firman yang sudah kita simpan dalam hati, ditambah lagi melalui pembacaan kebenaran firman yang Bapak Ibu Saudara baca di rumah, melalui mendengar firman Tuhan, entah lewat YouTube, radio, ataupun mendengar firman Tuhan saat kita beribadah bersama. Itu ditambah, ya. Nah, itulah sebabnya ada yang harus dibuang, tapi sebaliknya ada yang harus disimpan dan ditambah. Nah, bicara tentang kejahatan itu banyak. Markus pasal yang ke-7, ayo kita lihat ya, ini beberapa contoh-contoh kejahatan yang disebutkan dalam Alkitab. Markus pasal yang ke-7 di ayat yang ke-20 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Markus pasal 7 ayat yang ke-20 mulai. Katanya lagi, nyaur besar, berarti yang ngomong ini Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ini kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat yang ada di atasnya, waktu itu orang Farisi mempersoalkan soal makan. Sebelum makan itu harus cuci tangan supaya tidak najis, karena begitu. Ya, nah murid-murid Tuhan waktu makan mereka tidak mencuci tangan, tapi mereka langsung makan tanpa mencuci tangan. Nah, orang Farisi menegur Tuhan Yesus, mengapa engkau membiarkan murid-muridmu makan tanpa mencuci tangan? Itu najis. Lalu Tuhan Yesus berkata, ya, lalu Tuhan menerangkan, menjawab, yang masuk ke dalam mulut, masuk dalam tubuh, itu tidak membuat seseorang jadi najis. Tapi yang keluar itu yang bisa menajiskan seseorang. Saya ulang ya. Tuhan berkata yang masuk itu tidak menajiskan seseorang. Mengapa? Karena kalau masuk besoknya sudah dibuang di jamban, dibuang di WC. Ya kan, semua orang pasti begitu, setor katanya ya, setor di kamar mandi, dibuang. Yang masuk ini tidak menajiskan. Cuman paling kalau makanannya kurang bersih, nah membuat sakit perut, agak diare, mungkin begitu ya. Tapi tidak membuat seseorang jadi najis, enggak, karena dibuang di jamban. Tapi yang keluar justru itu yang membuat seseorang bisa jadi najis. Ayo kita lihat sekarang 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, dari hati seseorang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam,
dan menajiskan orang. Jadi Tuhan memberikan beberapa contoh hal-hal yang disebut jahat itu apa toh? Yang harus dibuang ya dari kehidupan umat Tuhan. Di sini dijelaskan Saudara ya, ada pikiran jahat. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita ini di pikiran ini terlintas sesuatu yang jahat. Ya, karena mungkin kita tersakiti, karena mungkin kita dirugikan, dalam pikiran tiba-tiba terlintas sesuatu yang jahat. Kamu nyakiti aku ya, tak dongak mau kamu gak selamat. Nah kadang-kadang gitu Saudara, tidak ngomong, tapi di pikiran muncul. Karena kamu sudah nyakiti aku, karena kamu sudah merugikan aku, tak doamu, kamu ngalami sing gak enak. Tidak ngomong, cuma mikir. Nah, ini pikiran jahat Saudara. Walaupun cuma mikir, apa yang ada di pikiran kita itu Tuhan tahu. Semuanya terbuka di depan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kalau manusia sih nggak tahu jauh ya. Kita mikir sesuatu, orang di sebelah kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah ini pikiran jahat harus dibuang, ya percabulan. Nah ini ya tontonan porno, video porno dan yang lain-lain semua itu ya yang bisa membuat seseorang berpikir yang tidak kudus, yang tidak benar. Nah ini hal-hal yang bisa membangkitkan ketidakbenaran dalam pikiran ini mesti dibuang, dibersihkan. Ya, jangan sampai dikotori. Lalu pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Nah kadang-kadang manusia juga begitu Saudara ya. Kemarin di hari Natal kita sudah belajar bersama. Kadang-kadang ada orang itu yang seperti Alkitab berkata Silinta punya 2 anak. Anak yang pertama diberi nama untukku katanya. Anak yang kedua diberi nama dan untukku. Jadi hampir mirip jauh ya. Anak pertama untukku. Anak yang kedua dikasih nama hampir mirip dan untukku juga. Ya jadi ini menunjukkan orang yang serakah, rakus, tampak. Nah ini hal-hal seperti ini mesti dibuang. Karena apa? Akar segala kejahatan itu karena orang tamak, rakus, serakah, cinta akan uang, sehingga akhirnya menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini keserakahan mesti dibuang Saudara. Mulai muncul ya rasanya kok kurang. Nah akhirnya kita nggak bisa bersyukur. Nah kalau nggak bisa bersyukur Saudara, bisanya apa? Ngomel, bersungut-sungut. Hidup kok cuma gini tok ya, pekerjaan kok cuma gini tok ya, tidak bisa bersyukur. Padahal ucapan syukur kita itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadi seperti bangsa Israel yang sukanya bersungut-sungut. Persungutan bangsa Israel membangkitkan murka Tuhan. Tentu kita nggak mau ya jadi orang yang dimurkai Tuhan. Karena kemarin belajar melatih diri kita untuk suka bersyukur. Nah, buang segala keserakahan. Lalu kemudian dikatakan kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Kadang-kadang kita iri ya dengan keberhasilan orang lain, dengan kesuksesan orang lain. Tanpa kita sadari kadang-kadang hati kita itu iri. Nah ini perlu diwaspadai. Kalau mulai muncul iri dalam hati kita, buang. Jangan disimpan, suruh dibuang. Karena iri itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Kita berkata di mana ada iri hati, di situ akan timbul kekacauan dan segala macam bentuk perbuatan yang jahat. Kain membunuh Habil adiknya. Karena apa? Karena iri. Iri yang dibiarkan terus ada sampai pada satu titik terjadilah perbuatan yang jahat. Karena itu buang iri hati, jangan disimpan. Ya, hujat, kesombongan. Nah ini ya, kadang-kadang tanpa kita sadari juga hati kita ini mulai agak tinggi ya. Wah, aku sekarang sudah jadi orang yang sukses. Wah, pekerjaanku sudah maju, berhasil. Aku jadi orang yang dipercaya oleh bos, ya, dan macam-macam yang lain. Lalu mulai, wah, aku hebat ya.
Kalau bukan aku tidak bisa. Nah ini tanda-tanda mulai hatinya tinggi, ya tinggi hati. Ingat firman Tuhan berkata, tinggi hati itu mendahului kejatuhan, mendahului kehancuran. Kalau kita sukses katakan semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Aku boleh ada, aku boleh sukses, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau berikan bagiku. Kalau mulai muncul kesombongan, buang. Ya, jadi itulah beberapa contoh yang dituliskan Alkitab yang harus dibuang dari hidup kita. Ya, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebanan. Buang dari hati dan hidup kita supaya jangan mencemari hati dan hidup kita. Nah, yang harus dipegang, yang harus disimpan adalah firman Tuhan salah satunya. Ya. Firman Tuhan yang kita pegang, yang kita simpan, itu akan membangkitkan iman kita. Roma pasal 10 di ayat yang ke-17 dikatakan, dari mendengar firman akan timbul iman. Sekali lagi, dari mendengar firman akan timbul iman. Kalau Bapak Ibu Saudara saya suka dengar firman, itu akan membangkitkan, menguatkan iman kita. Tapi sebaliknya kalau kita nggak suka dengar firman, sukanya dengar yang lain, dengar kata orang, dengar kata manusia, itu justru akan membuat kita jadi lemah. Apalagi kalau manusia atau orang yang kita dengar itu kata-katanya negatif, kebanyakan berkata negatif, itu akan jadi lemah. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang ngomongnya negatif melulu, cut omongan itu. Tapi tentunya cutnya dengan baik dan sopan ya. Waktu dia cerita hal yang negatif langsung bilang, Pak, Bu, jangan ngomong seperti itu terus ya. Ayo kita ngomong tentang kebaikan Tuhan saja. Ayo kita cerita tentang kebaikan Tuhan saja. Jadi kalau diajak ngomong yang negatif, jangan diam, jangan. Karena kalau Bapak Ibu Saudara diajak ngomong negatif, diam saja. Omongan negatif itu meracuni kita. Dikatakan perkataan mereka itu menjalar seperti kanker. Itu ada di Timotius, kitab Timotius ada. Perkataan orang yang negatif itu bisa menjalar, menular seperti kanker. Nah, sudah tahu kan kanker itu kalau dibiarkan ada, tidak diobati, kanker itu akan menyebar, menular, ya, ke organ tubuh yang lain, menyebar ke organ tubuh yang lain, sampai pada satu titik kankernya sudah menguasai banyak organ di dalam tubuh, tidak bisa langsung disembuhkan. Karena apa? Dibiarkan menyebar. Perkataan yang negatif juga begitu. Jadi kalau kita kebetulan ada bersama-sama dengan seseorang yang sering ngomong negatif, berulang-ulang cerita ngomongnya negatif, jelekan orang, ngerasani orang, ya, pokok ngomongnya negatif terus. Kalau bisa dikat, kalau kita bisa dikat ya, tapi katnya yang baik dan sopan ya, jangan kat dengan kata-kata yang keras, kasar, jangan. Ya, karena kita kan umat Tuhan harus jadi berkat dengan sopan, bilang stop ya, jangan ngomong terus seperti itu, kita cerita saja tentang kebaikan Tuhan. Tapi kalau dikat nggak bisa, orangnya dikat nggak bisa, ya sudah, kita mohon gini, maaf ya, saya tinggal dulu ya, saya mau ada yang harus saya kerjakan. Itu lebih baik, lebih bijak, supaya apa? Kita tidak tercemar, kita tidak ketularan. Ya. Oke, nah jadi Tuhan inginkan supaya kita membuang semua yang kotor, tapi sebaliknya menambah, ya, menerima dan menambah firman Tuhan, membangkitkan iman. Kata-kata firman Tuhan menguatkan, membangkitkan iman. Nah, apa saja yang harus kita tambah? Ayo kita akan lihat sekarang saudara ya. Apa saja yang harus kita tambah dalam hidup ini? 2 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8.
2 Petrus pertama ayat yang kelima mulai. Saya bacakan pelan-pelan sambil kita belajar ya. 2 Petrus pertama ayat yang kelima mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Jadi untuk nambah yang baik itu dikatakan harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau mau nambah sesuatu yang baik itu tidak bisa santai, tidak bisa. Tidak bisa dengan asal-asalan santai tiba-tiba yang baik itu datang dalam hidup kita. Tidak bisa. Harus sungguh-sungguh berusaha, harus sungguh-sungguh berjuang untuk menambah sesuatu yang baik. Apa yang perlu ditambah? Ayo kita lihat berikutnya. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yang pertama yang harus ditambah itu adalah kebajikan. Jadi kalau kita sudah punya iman itu menjadi dasar, fondasi dari kehidupan orang percaya. Kalau nggak punya iman, nggak bisa disebut orang percaya, nggak pantas, nggak layak. Karena dasar, fondasi dari kehidupan orang percaya itu adalah iman. Nah kalau sudah punya iman, sekarang imannya itu mesti ditambah. Ditambah dengan apa? Dikatakan ditambah dengan kebajikan. Kebajikan itu artinya segala kebaikan. Jadi iman kita, kalau sudah punya iman, puji Tuhan, sekarang tambahin iman kita dengan kebajikan. Segala kebaikan, suka berbuat baik, suka menabur yang baik, ditambah kepada iman kita. Ya. Nah, setelah ditambah dengan kebajikan, lanjut, apalagi yang perlu ditambah? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi ditambah dengan kebajikan segala perbuatan baik, lalu kemudian ditambah lagi. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan ini bukan bicara tentang ilmu pengetahuan, bukan. Tapi pengetahuan ini maksud oleh Alkitab ini bicara tentang pengetahuan rohani, tentang Allah dan kebenaran firman. Jadi pengetahuan yang dimaksud sini bukan ilmu pengetahuan, bukan ya. Tapi silakan saja anak-anak mau sekolah menambah ilmu pengetahuan boleh. Tapi kata pengetahuan yang dimaksud ya kita di sini bukan pengetahuan ilmu pengetahuan secara umum bukan. Tapi pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan rohani tentang Allah dan tentang kebenaran firman Allah. Itu perlu ditambah terus supaya kita makin tahu tentang Allah. Makin ngerti tentang Allah, makin tahu, makin ngerti tentang kebenaran firman Allah, ditambah terus. Oke, lanjut. Setelah ditambah dengan kebajikan, lalu ditambah dengan pengetahuan, ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Tambah yang berikutnya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu berarti mengendalikan diri dari segala keinginan daging, segala hawa nafsu yang tentunya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Penguasaan diri itu artinya mengendalikan diri dari segala keinginan daging, dari segala hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, orang yang belajar untuk menguasai diri, dia belajar untuk mengendalikan dirinya, supaya dirinya, hidupnya tidak dikontrol oleh keinginan daging. Kalau dikontrol oleh keinginan daging, akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau mau lihat contoh-contoh perbuatan daging apa, Bapak Ibu sudah bisa baca di kitab Galatia itu ada ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Itu contoh-contoh tentang perbuatan atau keinginan daging, hawa nafsu manusia. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu dikatakan tambah penguasaan diri supaya kita bisa mengendalikan diri, mengontrol diri kita, tidak terseret oleh keinginan daging. Lanjut. Setelah ditambah dengan penguasaan diri, berikutnya kepada penguasaan diri ketekunan.
Jadi kalau sudah ditambahi penguasaan diri, sekarang ditambah yang berikutnya. Apa yang perlu ditambah? Yaitu ketekunan. Pada akhir zaman, mencari orang yang tekun itu semakin sulit. Karena tekun itu berarti teguh kepada tujuan. Tekun itu berarti teguh kepada loyalitas. Tekun itu berarti punya komitmen. Nah, masa sekarang ini semakin sulit, cari orang yang tekun itu semakin sulit. Betul, ya. Di bidang apapun, di keluarga, cari suami atau punya suami, punya istri yang tekun setia itu semakin sulit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya suami, punya istri yang setia, syukuri. Itu sesuatu berkat yang luar biasa. Amin. Jangan dibilang begini, bojoku setia ya, pantes Pak, wajar aja. Jangan. Itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, zaman sekarang ini banyak orang yang tidak setia, ya, suka selingkuh. Ya, awalnya mungkin dari teman, lama-lama bukan teman biasa, lama-lama teman tapi mesra. Lama-lama bukan teman tapi mesra, lama-lama teman dekat. Ya, lama-lama bukan cuma teman dekat, lama-lama jadi selingkuhan. Nah, banyak orang sekarang seperti itu, tidak setia. Ya, karena tidak punya komitmen, tidak belajar untuk tekun dalam keluarga, tidak tekun, tidak setia. Dalam pekerjaan juga begitu. Banyak orang sekarang bosan, ya. Baru kerja ini 1 bulan, nah bosan, pindah. Kerja lagi 1 bulan, nah bosan, pindah lagi. Nah kalau bosan gitu, nah kapan bisa berkembang dan maju? Tidak bisa. Seperti kayak tanaman itu ya. Tanaman kalau ditaruh di satu tempat, baru 1-2 hari ditaruh di satu pot, lalu tiba-tiba tanamannya dicabut dari tanah itu, dipindah ke tanah yang lain. Besoknya lagi dicabut, dipindah ke tanah yang lain. Saya percaya tanaman yang seperti itu tidak lama umurnya. Ya, karena apa? Baru ditanam sebentar dicabut, ditanam lagi sebentar dicabut, tanam lagi sebentar dicabut, dipindah-pindah. Tidak akan lama umurnya, tidak akan bisa bertumbuh. Karena apa? Tidak terus berada di satu tempat, supaya mengakar, akarnya jadi kuat, bisa menyerap sari-sari makanan yang ada di tanah, lalu mulai bertumbuh. Nah, banyak orang juga seringkali akhir zaman itu seperti itu, ya. Makin sulit untuk tekun, makin sulit untuk setia. Tapi firman Tuhan ingatkan kita di akhir tahun ini ya, yang harus kita tambah juga salah satunya adalah ketekunan. Katakan kepada diri kita sendiri ya, aku harus belajar untuk tekun, aku harus belajar untuk setia, aku harus belajar untuk menjadi orang yang punya komitmen. Komitmen kepada keluarga, komitmen kepada pekerjaan, komitmen kepada tugas yang dipercayakan, termasuk juga komitmen di mana Tuhan menempatkan kita untuk melayani dan beribadah bersama. Ya, nah ini perlu supaya kita makin apa? Makin indah di hadapan Tuhan. Nah, lanjut, selain ketekunan yang harus ditambah, kita lihat di ayat yang ke-6 bagian akhir, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi setelah menambah dengan ketekunan, berikutnya menambah dengan kesalehan. Kesalehan itu bicara tentang hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, itu kesalehan. Nah ini perlu terus ditambah, makin hari makin belajar hidup kudus, hidup suci. Ya, di tengah dunia yang makin gelap, makin tidak benar, makin jahat, Tuhan perintahkan supaya kita ini jadi terang. Dengan cara apa? Makin kita belajar hidup benar, makin kita belajar hidup kudus, sehingga digenapi apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu, yang kudus semakin kudus, tapi yang tidak kudus semakin tidak kudus, yang rusak, yang jahat semakin rusak, semakin jahat. Nah, tapi Bapak Saudara justru sebaliknya, kita harus belajar semakin hidup benar,
hidup kudus. Itu yang Tuhan mau. Tambahkan kesalehan dalam hidup kita. Lanjut. Setelah kesalehan di ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Nah, kalau sudah menambah dengan kesalehan hidup kudus, berikutnya juga yang harus ditambah itu kasih. Kasih kepada saudara-saudara. Ini bicara tentang ruang lingkup yang sempit, ruang lingkup yang kecil. Ya, jadi mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita, mengasihi saudara-saudara seiman. Nah, ini bicara tentang saudara-saudara. Ini perlu ditambah. Tuhan mau supaya makin ditambah. Kasih yang kita dapat dari Tuhan, kasih Tuhan yang telah memenuhi hati dan kehidupan kita, mari kasih itu kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita. Mulai dari keluarga, orang-orang yang di dekat kita, lalu juga rekan-rekan seiman. Lanjut. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi setelah kita mengasihi dalam ruang lingkup yang kecil, sekarang lebih luas, kasih akan semua orang. Semua orang ini berarti tidak terbatas. Bukan hanya orang di dekat kita saja, bukan hanya keluarga kita saja, tapi juga orang yang jauh, ya, orang yang mungkin tidak kita kenal. Nah, kita belajar juga untuk mengasihi. Nah, ini perlu ditambahkan. Di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kata apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, itu hal-hal yang di atas tadi, ya, mulai dari iman, lalu kebajikan, lalu pengetahuan rohani, lalu penguasaan diri, lalu ketekunan, lalu kesalehan, lalu kasih akan saudara-saudara, dan yang terakhir kasih akan semua orang. Nah, kalau itu ada pada hidup kita, pada hati kita berlimpah-limpah, lanjut, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita menambah hal-hal yang di atas tadi, maka kita akan jadi umat Tuhan yang punya stamina rohani, yang punya kualitas rohani yang baik, yang dewasa. Dikatakan akan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan itu hal yang penting buat umat Tuhan. Nah, kita berkata umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Satu saat bisa tinggalkan Tuhan, satu saat bisa murtad, satu saat bisa binasa. Karena tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara saya belajar menambahkan tadi hal-hal yang kita sudah lihat tadi, ya, mulai dari iman, lalu dilanjutkan kebajikan, dan berikutnya itu ditambah, maka akan membuat kita ini jadi umat Tuhan, ya, yang berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, umat Tuhan yang sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan, dia akan jadi umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir, ya, dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 bagian akhir, bagian B. Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian akhir, bagian B, ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, jadi umat Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga semakin mengenal Allah, akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi umat Tuhan yang mengenal Allah,
Dikatakan dia akan tetap kuat dan akhirnya bisa bertindak bersama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan di tahun depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, hidup memang makin sulit, itu memang benar. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saya tidak mendapat kekuatan dari Tuhan, tidak akan bisa, tidak akan mampu menjalani kehidupan. Mudah stres, mudah depresi, frustasi, ya, mudah putus asa, mudah kehilangan harapan, sampai akhirnya ada banyak orang-orang di luar sana yang mengakhiri hidupnya dengan tragis, bunuh diri. Karena apa? Merasa aku tidak punya harapan, sia-sia aku hidup, hidupku tidak berguna, putus asa, lalu berkata sama dirinya sendiri, sudah lebih baik aku mengakhiri hidupku, lebih baik aku bunuh diri. Sekali lagi saya mau tegaskan ya, Tuhan tidak mau umat Tuhan melakukan bunuh diri, karena bunuh diri itu berarti mati sebelum waktunya. Jadi Tuhan sudah menentukan umur hidup kita berapa, tapi orang yang bunuh diri itu mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Nah, Tuhan tidak mau umat Tuhan lakukan begitu, berarti melawan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, tapi orang yang bunuh diri dia melawan kedaulatan Tuhan dengan mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Nah, supaya kita kuat, maka kita harus bertumbuh dalam mengenal akan Tuhan. Umat Tuhan yang semakin mengenal Allahnya, dikatakan dia akan kuat dan akhirnya bisa bertindak. Kalau kita kuat suatu menjalani kehidupan yang makin sulit, kita tidak akan goyah, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut. Mengapa? Karena kita kuat. Bukan kuat hebat kita, bukan, tapi kuat karena mengenal Tuhan, kuat karena sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, jadi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa Bapak Ibu Saudara saya sama-sama kita mengoreksi diri kita ya. Apa yang perlu dibuang, tadi dikatakan beberapa contoh, ayo kita buang, jangan disimpan. Tapi sebaliknya apa yang perlu disimpan dan ditambahkan, ayo kita simpan, kita pegang, ya, dan kita semakin tambahkan dalam hidup kita. Karena dengan demikian akan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan jadi umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian mengakhiri tahun ini, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tentunya bersama dengan Tuhan. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah di minggu yang pertama di tahun yang baru disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus bisa mempersiapkan ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan dengan segenap hati dan jiwa, Yesus, Engkau permata hati. Biarlah hidupku boleh menjadi semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Dan
hadapan Tuhan. Karena Tuhan, di minggu yang terakhir di tahun ini Tuhan, sama-sama kami boleh mengoreksi diri kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mau membuang semua hal-hal yang jahat, semua hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Kami mau buang dari hati kami mau buang dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau menyimpan semua hal-hal yang buruk dan jahat, tapi kami mau menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Firman Tuhan kami pegang, kami simpan. Iman kami, lalu kemudian dilanjut dengan kebajikan, perbuatan baik kami, lalu dilanjut dengan penguasaan diri, dilanjut dengan ketekunan, kesalehan, dan yang terakhir kasih. Biarlah itu semakin bertambah dan bertambah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan akhirnya kami jadi umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, dan kami mampu bertindak, menghadapi, mengatasi segala masalah tantangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami pasti keluar sebagai pemenang, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami belum menjadi umat-umat Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam takut akan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup kami boleh semakin menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kau sediakan buat setiap umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang menghadapi masalah pergumulan. Biarlah kiranya iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, untuk menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Akan juga banyak teman-teman seiman kami yang sedang bepergian di dalam masa liburan ataupun akan bepergian. Tuhan Kau lindungi sertai setiap mereka dimanapun mereka berada, sampai mereka kembali dengan selamat. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, ibadah di minggu yang pertama di awal tahun, disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami sebagai umat Tuhan dan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami boleh mempersiapkan diri, sehingga sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan meneguhkan persekutuan kami dengan Tuhan dan juga dengan rekan-rekan seiman. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Memberkati kita sekalian.